Halo guys, selamat datang di channel Kiriku, dan di video kali ini gue akan melanjutkan lagi pembahasan tentang manhwa Aku dan Istriku. Dimana di episode sebelumnya Tian Hong yang baru aja berhasil menghancurkan ke-6 sekte terkuat, kemudian bertemu dengan keturunan terakhir keluarga Lin bernama Ling Yun. Gadis ini membawa sebuah suling yang mana suling tersebut merupakan hadiah pemberian Tian Hong di masa lalu kepada saudara ketujuhnya, dan sekarang benda itu dipegang oleh Ling Yun sebagai satu-satunya keluarga Lin asli yang masih hidup, karena ayah, ibu, dan semua orang dari keluarga ini katanya udah dibantai sama orang-orang dari Tanah Suci Ling Xuan. Oke, seperti biasa yang belum nonton episode sebelumnya silahkan cek playlist di deskripsi. Namun info sedikit untuk judul dan thumbnail video yang ada kata delete-nya, itu artinya video tersebut udah gua hancurkan lah ibaratnya demi menghindari peringatan dari Papa YouTube, karena channel ini udah berada di ujung tanduk guys, dan kalian bisa nonton episode yang kalian cari di video yang durasinya lebih dari 1 jam sesuai judul playlist. Tinggal klik videonya terus cek di deskripsi, tinggal pilih kalian mau nonton part yang mana. Jadi biasakan kalau nemu video yang udah dihapus di channel ini selalu cek playlist yang gua taruh di deskripsi setiap video. Nah, sampai di sini yang masih berminat dengan alur ceritanya, langsung aja. Ini dia Aku dan Istriku bagian keempat. Tian Hong sepertinya beneran marah besar mendengar kalau seluruh keluarganya telah dibantai. Bahkan Ling Yun sampai ketakutan melihat ekspresi Tian Hong. Namun hanya dalam sekejap, ia merasa sangat nyaman ketika Tian Hong menangkapnya, dan kalau dilihat dari ekspresi Ling Yun, cewek ini kayaknya bakal suka kepada si MC. Tian Hong kembali bertanya bagaimana kronologi peristiwa itu yang menyebabkan keluarga Lin sampai musnah. Jadi sekitar 500 tahun yang lalu, anak tertua dari patriark yaitu Lin Hong menikah dengan seorang wanita dari 3 tanah suci Nanzhou yaitu Lin Ruyue. Saat itu di Nanzhou, keluarga Lin masih menjadi keluarga bangsawan terbesar dan mereka menjadi pusat dari berbagai kekuatan. Namun suatu hari Lin Hong tewas dalam sebuah pertempuran, yang mana hal tersebut tentu membuat istrinya atau Lin Yurue merasa sangat sedih dan mengarahkan kebenciannya kepada keluarga Lin. Gampangnya ia menyalahkan tetua keluarga Lin yang udah mengirim suaminya ke medan perang dan membuat Lin Hong akhirnya tewas. Sang tetua menampar Lin Yurue, menyebut wanita itu udah lancang karena berani-beraninya menyebut orang-orang di keluarga Lin sebagai pembunuh. Padahal menurut mereka, dari dulu anak-anak keluarga ini telah banyak berkorban demi keluarganya termasuk Lin Hong. Jadi si tetua merasa marah karena Yurue seakan-akan menganggap perbuatan leluhur mereka ini sejak dahulu udah salah. Melihat ibunya kesakitan, anak Yurue juga ikutan marah, menyebut tetua itu sebagai orang jahat karena telah menyakiti orang tuanya. Dan kemudian karena dianggap sebagai pengganggu, akhirnya mereka berdua diseret keluar dari tempat keluarga Lin. Setelah kejadian itu, Yurue mengetahui bahwa keluarga Lin mempunyai sebuah artefak immortal, dan ia juga tahu kekuasaan keluarga Lin ada kaitannya dengan benda tersebut. Sebagai seorang putri Tanah Suci Ling Xuan, wanita ini pengen balas dendam kepada keluarga Lin, di mana ia bekerja sama dengan petinggi Tanah Suci Ling Xuan dan menyusun rencananya selama bertahun-tahun. Yurue serta anak yang bernama Lin Yi berhasil menghabisi tetua keluarga Lin, dan anak tersebut bisa mengendalikan artefak karena pada dasarnya Lin Yi memiliki darah keluarga Lin, sedangkan kalau ibunya itu udah beda. Untuk mencegah artefak ini kembali jatuh ke tangan keluarga Lin, akhirnya Tanah Suci Ling Xuan mulai memusnahkan seluruh darah keturunan keluarga Lin, di mana rencana tersebut berjalan dengan sangat lancar karena di seluruh wilayah selatan gak ada yang mau menolong keluarga Lin karena takut dengan Tanah Suci Ling Xuan. Dengan adanya peristiwa besar itu, yang tersisa hanyalah keluarga cabang yaitu keluarga Ling Yun, di mana mereka juga harus bersembunyi selama ratusan tahun. Mereka pikir suatu hari nanti keluarga yang tersisa akan memiliki tempat tinggal, namun 3 tahun yang lalu orang-orang dari Tanah Suci Ling Xuan ternyata masih memburu mereka, dan pada akhirnya seluruh keluarga yang tersisa berhasil dikalahkan kecuali seorang Ling Yun, karena pada saat itu ayahnya menyuruh Ling Yun untuk segera pergi, dan sebagai keturunan terakhir keluarga Lin, Ling Yun diberi tanggung jawab untuk membalaskan dendam ayah ibunya dan seluruh keluarga Lin. Mendengar cerita tersebut, Tian Hong benar-benar gak kuat. Kemudian ia berkata, dalam sebuah peperangan yang lemah akan dimangsa oleh yang kuat. Balas dendam harus dilakukan dan siapapun yang kuat akan dihormati. Karena Tanah Suci Ling Xuan telah menghancurkan keluarga Lin, maka dewa ini akan segera menghancurkan mereka.
Mendengar bahwa Tian Hong akan menyerang tanah suci Ling Xuan, Ling Yun malah dibuat bingung. Apakah laki-laki ini berasal dari keluarga Lin yang sama dengan dirinya? Tian Hong menjawab iya, dan hal itu membuat Ling Yun langsung berbunga-bunga karena ia pikir Tian Hong pasti terpesona kepada dirinya sampai-sampai ia rela membantu Ling Yun balas dendam kepada tanah suci Ling Xuan. Bahkan yang lebih parahnya, Ling Yun berniat membayar kebaikan Tian Hong menggunakan tubuhnya saat itu juga. Melihat ada yang aneh dari seorang Ling Yun, Tian Hong memegang kepalanya karena ia pikir Ling Yun sedang sakit karena ekspresinya agak aneh serta tiba-tiba darah Ling Yun menjadi panas dan nafasnya gak beratur. Karena salting, Ling Yun langsung menjauh dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Ling Yun kemudian bertanya apa kedudukan Tian Hong di dalam keluarga Lin, namun laki-laki ini nggak menjawab karena menurutnya kedudukan itu nggak penting, dan ia langsung mengajak Ling Yun pergi ke tanah suci Ling Xuan untuk balas dendam. Ling Yun meminta Tian Hong untuk jangan gegabah karena tanah suci Ling Xuan adalah tanah suci atau sekte terbesar di Nanzhou, yang mana di dalamnya ada banyak master yang kekuatannya sangat luar biasa, dan jika pergi ke sana, Ling Yun khawatir mereka berdua akan menjadi kupu-kupu yang terbakar. Apalagi saat ini tanah suci Ling Xuan memiliki artefak immortal yang dicuri dari keluarga Lin. Tian Hong gak peduli dengan itu semua, bahkan dengan santainya ia berkata akan menunjukkan cara memusnahkan sesuatu hanya dengan jentikan jari. Menggunakan sebuah pedang raksasa, Tian Hong membawa Ling Yun terbang menuju ke tanah suci Ling Xuan. Tapi kalau dipikir-pikir, dewa yang satu ini emang agak aneh cuy. Padahal terbang ya tinggal terbang, kenapa harus naik sebuah pedang gitu ya, bukannya karpet atau apa gitu yang lebih enakan. Alasan Tian Hong gak menggunakan jurus teleportasi adalah karena makhluk dunia bawah gak akan kuat menahan kekuatan teleportasi. Jadi agar Ling Yun tetap aman, ia memilih mudik lewat jalur udara naik sebuah pedang. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 3 hari, di mana pada akhirnya mereka telah sampai di wilayah tanah suci Ling Xuan. Ling Yun merasa kagum karena perjalanan ke tempat ini bisa dikatakan sangatlah cepat. Namun tiba-tiba dari dalam kuil terdengar suara gemuruh orang-orang yang sedang bersorak. Ternyata orang-orang dari tanah suci Ling Xuan telah berhasil memurnikan kekuatan dari artefak immortal keluarga Lin, di mana dengan kekuatan itu mereka merasa telah setara dengan dinasti Tianlong yang sebelumnya mereka adalah orang terakhir yang bisa menerobos alam keabadian. Tapi kali ini dengan kekuatan artefak tersebut, tanah suci Ling Xuan akan menjadi yang terkuat dan menguasai seluruh wilayah Nanzhou. Mendengar hal itu, Ling Yun terlihat sangat marah karena seharusnya yang menguasai Nanzhou adalah keluarga Lin, dan sepertinya kali ini ia nggak bisa berbuat apa-apa. Kini Xin berpindah ke sebuah tempat yang mana ini adalah lokasi terlarang yang ada di tanah suci Ling Xuan. Dari dalam tempat itu terlihat cahaya berwarna hijau yang sangat terang. Kemudian muncul seseorang yang telah berhasil memurnikan artefak keluarga Lin. Tentu orang ini adalah petinggi dari tanah suci, yaitu Ling Xuan. Untuk bisa memurnikan artefak keluarga Lin, para pemimpin tanah suci yang sebelumnya harus berlatih sebuah teknik rahasia perubahan darah, di mana kebanyakan dari mereka harus mati karena teknik ini memang sangat sulit untuk dilakukan. Namun setelah penantian panjang, mereka akhirnya berhasil, di mana artefak tersebut kini sepenuhnya telah berganti kepemilikan hanya dengan menggabungkan sedikit darah keluarga Lin. Ling Xuan pergi menemui murid-muridnya, mengatakan bahwa saat ini ia telah berhasil menerobos alam keabadian, dan di seluruh Nanzhou gak ada yang bisa menandingi kekuatan tanah suci mereka. Murid-murid kemudian bersorak, namun dari arah atas Tian Hong berkata mimpi seorang Ling Xuan untuk menguasai Nanzhou gak akan berhasil. Dan tentu aja Ling Xuan cukup terkejut karena ada seorang kultivator yang berhasil menerobos ke dalam wilayah sekte. Tian Hong dan Ling Yun turun ke bawah dan mengatakan hari ini kau akan membayar atas darah keluarga Lin dengan semua kehidupan di tanah suci Ling Xuan. Salah satu tetua menghina Tian Hong karena katanya Tian Hong ini hanya berada di level 4 alam profon, di mana ia nggak akan pernah berhasil untuk balas dendam apalagi mengalahkan Tuan Ling Xuan. Mendengar hal itu pun Ling Yun sangat marah karena ia pengen banget menghabisi orang-orang itu, namun level dirinya saat ini belum setara dengan mereka. Kira-kira butuh waktu sekitar 20 tahun lagi agar dirinya bisa selevel dengan para murid yang ada di sini. Saat itu Ling Xuan merasa kalau pria yang ada di depannya ini sepertinya cukup kuat, tapi katanya ikut campur dalam masalah internal tanah suci Ling Xuan dengan sisa keluarga Lin itu sangat gak bijaksana. Ia meminta Tian Hong agar segera pergi karena suasana hatinya juga lagi cerah. Ling Xuan gak akan membunuhnya. Namun tentu aja Tian Hong gak akan mengikuti perkataan orang itu, di mana ia kemudian mentransfer sedikit kekuatannya kepada Ling Yun,
yang membuat wanita itu sekarang berada di alam Divine Fire. Padahal sebelumnya Ling Yun masih berada di alam Profond. Murid-murid yang ada di situ langsung terkejut karena hal seperti ini harusnya bisa dikatakan gak mungkin. Dan Ling Yun sendiri juga heran karena seniornya atau Lin Tianhong bisa melakukan hal seperti ini. Akhirnya Ling Xuan sedikit panik, bagaimana mungkin orang itu bisa menaikkan level seseorang dengan sangat cepat, padahal yang punya teknik seperti itu harusnya adalah seorang dewa. Ling Yun berterima kasih kepada Tianhong yang telah memberikan kekuatan, dan sekarang wanita itu cukup percaya diri untuk membalaskan dendam keluarganya. Ling Yun menantang salah satu tetua untuk bertarung, namanya adalah Tetua Jing, dimana katanya orang inilah yang berperan besar dalam tewasnya kedua orang tua Ling Yun. Sang tetua langsung menerima tantangan itu karena ia yakin bisa menang, apalagi lawannya hanyalah seorang wanita yang berada di alam Divine Fire level kelima. Tanpa menunggu aba-aba, Ling Yun menggunakan kekuatan sulingnya untuk melakukan serangan, dan ternyata tetua Jing belum siap, yang pada akhirnya ledakan besar terjadi di mana-mana. Namun sang tetua nggak langsung tumbang dan pertarungan sengit akhirnya dimulai. Serangan pedang yang dilancarkan oleh tetua Jing sama sekali nggak bisa menggores, apalagi menembus barier yang dibuat oleh Ling Yun. Dan karena nggak ada cara lain, ia berencana untuk menggunakan serangan pamungkasnya. Tetua Jing memfokuskan seluruh kekuatan Qi yang ada di dalam tubuh, kemudian kembali menyerang Ling Yun menggunakan jurus seni pedang cahaya biru. Sebenarnya Ling Yun cukup kewalahan menghadapi serangan tersebut hingga bariernya berhasil ditembus dan ia terjatuh karena kekuatannya telah habis. Di situ Ling Yun menangis, merasa telah menyia-nyiakan kekuatan yang diberikan oleh senior, tapi kemudian suara Tianhong muncul di kepalanya, meminta Ling Yun untuk nggak panik dan memejamkan matanya. Dengan sekali jentikan, Tianhong kembali membuka kekuatan Ling Yun, di mana kali ini ia memberikan kesadaran atau gambaran berbagai skill bela diri, dan semua teknik itu masuk ke dalam diri Ling Yun. Ketika tetua Jing akan menebasnya, Ling Yun bisa langsung menghindar, bahkan tetua Jing merasakan ada sesuatu yang aneh, di mana dirinya tiba-tiba seperti tertekan. Ling Yun kembali memainkan sulingnya dan semua orang yang ada di situ langsung terkejut karena Ling Yun memanggil sebuah entitas dari dunia atas, yaitu seekor burung poinik berwarna hijau. Tianhong terlihat cukup senang dengan apa yang dilakukan oleh Ling Yun, dan di situ Ling Xuan bertanya-tanya apakah pria ini adalah dalangnya. Menggunakan kekuatan burung tersebut, Ling Yun langsung menyerang tetua Jing, namun tentu aja pria tua itu nggak langsung menyerah, dan ia menggunakan kekuatan pedangnya untuk menghancurkan kekuatan Ling Yun, namun tentu aja kekuatan dari dunia atas nggak akan bisa dilawan oleh makhluk dunia bawah, dimana pada akhirnya tetua Jing berhasil dikalahkan dan Ling Yun merasa sangat puas karena telah membalaskan dendam kedua orang tuanya. Gak berhenti sampai di sini, setelah tetua Jing berhasil dikalahkan, sekarang muncul tetua agung yang merupakan master legendaris. Ia terlihat sangat marah dan langsung menyerang Ling Yun menggunakan jurus tornado, namun karena wanita itu gak akan bisa menahan serangan tersebut, Tianhong kemudian mengambil alih dan menghancurkan tetua agung hanya dengan sekali serang. Akhirnya seluruh penghuni tanah suci Ling Xuan, termasuk Ling Xuannya sendiri, beneran panik, gak menyangka seorang tetua yang mempunyai kekuatan sebesar itu bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Ling Yun kemudian bertanya sebenarnya senior ini berada di alam apa, kenapa kok bisa sangat kuat. Namun Tianhong gak bersedia menjawab dan hanya mengatakan anak kecil dilarang terlalu banyak penasaran. Akhirnya bos utama turun tangan dan menyebut Tianhong terlalu menganggap remeh tanah suci Ling Xuan. Orang ini kemudian mulai serius dan katanya ia akan mengeluarkan kartu andalan, dimana ketika mendengar hal itu Ling Yun meminta senior untuk berhenti karena kartu andalan milik Ling Xuan mungkin sangatlah berbahaya. Tentu seorang Tianhong gak akan takut melawan apapun, bahkan ia berharap agar Ling Xuan mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Dan pada awalnya gua kira jurus andalan Ling Xuan itu semacam kurungan atau perangkap, namun ternyata kartu andalan tersebut adalah senjata immortal, yaitu lonceng Tai Huang, di mana lonceng ini adalah artefak milik keluarga Lin yang mereka curi kemudian dimurnikan. Saking terangnya benda tersebut, wilayah tanah suci Ling Xuan sampai penuh dengan cahaya, dan dengan sombongnya Ling Xuan berkata, "Aku telah memurnikan lonceng Tai Huang," di mana kehadiran seorang kultivator yang alamnya di bawah seorang immortal itu diibaratkan cuma kayak seekor semut. Tapi dengan kekuatan ini, aku juga bisa melawan mereka yang berada di atas immortal. Dengan santainya, Tianhong kembali mengejek musuhnya itu, di mana katanya Ling Xuan ini sifatnya mirip kayak anak kecil yang merasa nggak terkalahkan cuma karena bisa terbang. Ling Xuan merasa sangat terhina
kemudian tanpa basa-basi ia langsung menggunakan kekuatan lonceng untuk menyerang Tianhong. Namun karena pada dasarnya lonceng itu adalah miliknya Tianhong yang ia hadiahkan kepada keluarga Lin, tentu dirinya tinggal memanggil artefak tersebut agar kembali ke tangannya. Melihat hal itu pun Ling Xuan tentu aja shock berat, padahal ia udah berlatih mati-matian agar bisa memurnikan atau mengambil alih benda tersebut, tapi dengan gampangnya Tianhong merebut lonceng itu darinya. Ling Xuan mencoba memanggil senjata terkuatnya itu, namun si lonceng tetap gak mau bergerak dan Ling Xuan mengancam akan menghancurkan kesadaran spiritual si lonceng karena di momen sebelumnya benda tersebut udah mengakui bahwa Ling Xuan adalah tuan barunya. Dari ekspresi si lonceng sebenarnya ia berniat kembali kepada Ling Xuan karena ia telah berhasil dimurnikan, tapi si lonceng ini juga takut kepada Tianhong yang merupakan pemilik aslinya. Ling Xuan merasa sakit hati karena telah dibohongi dan dikhianati oleh si lonceng, namun akhirnya dengan tegas artefak tersebut menolak perintah dari Ling Xuan dan memilih berpihak kepada Tianhong. Ling Xuan kembali memperingatkan dalam hitungan 1-3, jika si lonceng gak mau kembali kepada dirinya, maka Ling Xuan akan menghancurkan kesadaran spiritual si lonceng. Ketika Ling Xuan mulai berhitung, Tianhong dan artefaknya malah senyum-senyum sendiri dan hal itu membuat orang-orang yang ada di sekitar mereka jadi bingung. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Di dalam hati kecilnya, Ling Xuan tentu gak pengen berpisah dengan lonceng Tai Huang, bahkan ia sampai curhat menceritakan perjuangannya selama ini untuk bisa mendapatkan si lonceng, bahkan hari-hari yang udah mereka jalani bersama dengan mudahnya dilupakan ketika seseorang bernama Tianhong datang ke tempat mereka. Mungkin karena terharu, si lonceng kemudian menangis dan mendatangi Ling Xuan, udah kayak seorang pasangan yang lama berpisah. Namun saat Tianhong berkata kembali, si lonceng langsung menampar Ling Xuan dan balik kepada Tianhong. Karena merasa dipermainkan, akhirnya Ling Xuan beneran marah dan kali ini ia menggunakan energi Qi-nya untuk menghancurkan si lonceng dan tentu aja Tianhong gak akan membiarkan loncengnya menangis. Kemudian ia menghancurkan perjanjian jiwa antara Ling Xuan dengan lonceng Tai Huang. Karena perjanjian itu dihubungkan dengan darah, Ling Xuan pun langsung terluka dan ia kembali merasa heran bagaimana mungkin sebuah perjanjian jiwa bisa diputus secara paksa. Sebenarnya siapakah sosok Tianhong dan tingkatan alam seperti apa yang bisa melakukan hal tersebut? Akhirnya Tianhong berniat menunjukkan kekuatannya, namun untuk bisa merasakan secara langsung, katanya Ling Xuan juga harus mati. Tianhong menggunakan kekuatan artefak yang baru aja ia rebut dan karena jurus ini punya level yang berbeda, Ling Yun disuruh untuk tetap berada di dekatnya biar aman. Kemudian lonceng itu seperti menyedot istana tanah suci berikut orang-orang yang ada di dalamnya dan dengan ini tanah suci Ling Xuan benar-benar telah berhasil dihancurkan. Ling Yun kemudian menangis dengan sangat keras bahkan membuat Tianhong kebingungan, namun itu adalah reaksi menangis bahagia karena sebelumnya Ling Yun memikirkan balas dendam ini selama bertahun-tahun dan akhirnya hari ini ia bisa menuntaskan semuanya tentu berkat bantuan senior Tianhong. Karena Ling Yun adalah satu-satunya keturunan keluarga Lin yang masih tersisa, Tianhong memberikan lonceng Tai Huang miliknya dan Ling Yun harus meneteskan darah miliknya kepada si lonceng sebagai kontrak, maka dengan itu Ling Yun akan menjadi master dari lonceng tersebut. Namun sebelum Ling Yun bisa mencapai alam keabadian, ia nggak boleh menggunakan kekuatan lonceng Tai Huang agar dirinya terhindar dari bencana. Di situ Ling Yun sempat menolaknya karena menurut perempuan itu kekuatan lonceng ini bisa digunakan secara maksimal jika tetap berada di tangan senior, apalagi senior ini juga merupakan anggota keluarga Lin. Namun Tianhong berkata, meskipun lonceng Tai Huang adalah senjata immortal tingkat tinggi, di mataku benda ini hanyalah serpian sampah yang gak berguna. Ling Yun mempunyai bakat yang luar biasa di mana Tianhong baru aja membersihkan meridian anak itu dan dengan bantuan lonceng Tai Huang di masa depan nanti kecepatan kultivasi Ling Yun pasti akan melampaui semua kultivator yang ada. Ling Yun merasa sangat senang dan kemudian Tianhong mempercayakan masa depan keluarga Lin kepada Ling Yun. Akhirnya Ling Yun bersedia membuat kontrak di mana setelah itu lonceng Tai Huang masuk ke dalam tubuhnya dan Tianhong juga memberikan sebuah cincin yaitu cincin ruang, di mana benda itu bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan barang di mana Ling Yun bisa memasukkan apapun ke dalamnya dan benda ini bisa membantu Ling Yun untuk mempertahankan keluarga Lin. Sebelum pulang, Tianhong berniat untuk mencari barang-barang bagus yang tersisa di tanah suci Ling Xuan. Sebagian akan ia berikan kepada Ling Yun dan sisanya akan ia hadiahkan kepada kaisar dinasti Shen Feng. Sebenarnya tujuan Tianhong memberikan benda-benda yang ia temukan kepada kaisar itu agar kaisar Shen Feng menjadi lebih kuat dan mampu melindungi seluruh rakyatnya.
dimana pada akhirnya Tianhong dan Li Shu bisa hidup dengan tenang. Selain itu, Tianhong akan membantu istrinya naik level dalam 100 tahun agar bisa naik ke alam atas, dimana jika hal itu sampai terwujud, kehidupan mereka berdua akan penuh dengan kebahagiaan. Karena semuanya telah selesai, Tianhong langsung pamit dan ia meninggalkan Ling Yun di tempat itu sendirian. Yang mana hal tersebut sebenarnya membuat Ling Yun cukup sedih. Namun ya udahlah ya, jika Ling Yun mempunyai keberuntungan yang besar, ia pasti akan bertemu lagi dengan Tianhong. Gak lama setelah semuanya pergi, datanglah dua orang yang identitasnya belum dijelaskan di chapter ini, yaitu seorang tuan muda, sebut aja namanya Ilham, bersama dengan seorang laki-laki tua bernama King. Ilham sangat terkejut karena tanah suci Lingshuan yang sangat terkenal ini bisa hancur dalam waktu 1 malam. Kira-kira apa penyebabnya? Patua King sedikit bisa merasakan ada aroma senjata immortal, dimana sepertinya tanah suci Lingshuan ini dihancurkan oleh benda tersebut. Ilham sempat meragukannya karena di tempat terpencil seperti Nanzhou ini seharusnya nggak mungkin ada senjata immortal. Namun jika itu memang benar, ia harus bisa mendapatkan senjata tersebut. Karena dianggap terlalu berbahaya, King meminta Ilham sebaiknya jangan terlalu gegabah serta memberinya sedikit waktu untuk berpikir. Ilham pun setuju, dimana setelah nanti kembali ke Zhongzhou, ia akan memberitahu ayahnya agar mengirimkan seorang ahli untuk mencari senjata itu bersama-sama. Nah, kini scene berpindah kepada Ling Yun yang sedang berkunjung ke kota Lin, di mana ini adalah tempat persembunyian keluarganya yang telah hancur. Saat ia berada di tempat persembahan, Ling Yun gak sengaja menemukan sebuah gulungan. Dan ketika ia membukanya, di dalam gulungan tersebut ada foto atau lukisan senior Tianhong, di mana di situ juga tertulis kalau Tianhong ini adalah seorang immortal. Melihat hal itu pun, Ling Yun sangat terkejut, apalagi harusnya Tianhong ini ada di era 10.000 tahun yang lalu. Untuk memastikan kebenarannya, Ling Yun berniat menemui senior Tianhong agar semuanya jadi jelas. Berita tentang kehancuran tanah suci Lingshuan telah tersebar di seluruh Nanzhou, dan ternyata hal itu membuat semua orang jadi panik, bahkan banyak dari mereka yang menghentikan kegiatan usahanya sampai kondisi benar-benar terkendali. Li Shu sangat marah dan ia menduga orang yang menghancurkan tanah suci Lingshuan pasti adalah orang yang sama dengan pelaku yang udah menghancurkan ke-6 sekte. Dan kira-kira apa tujuan dari orang itu? Bawahan sang kaisar yang dijuluki sebagai pembunuh darah melaporkan bahwa ia dan timnya telah melakukan investigasi, namun sejauh ini belum menemukan satupun petunjuk. Menganggap situasinya benar-benar berbahaya, Li Shu berniat untuk segera melakukan kultivasi agar bisa melindungi suaminya, dan kemudian setelah menerobos alam immortal, ia akan membantu Tianhong naik level. Nah, saat itu di pinggiran kota Fanjing, para pengawal bayangan yang ditugaskan oleh kaisar untuk menjaga Tianhong sedang merasa depresi karena udah beberapa hari mereka belum bisa menemukan Tianhong, yang mana hal itu bisa membuat mereka dieksekusi karena telah gagal menjalankan perintah kaisar. Salah satu dari mereka tiba-tiba mengatakan jika ia mempunyai sebuah solusi. Namun solusinya adalah membakar dupa, berdoa kepada semua dewa agar diberikan petunjuk di manakah keberadaan Tianhong saat ini. Teman-temannya tentu langsung marah karena di situasi sekarang bukan waktu yang tepat untuk bercanda. Namun kemudian Tianhong muncul di dekat mereka menunggangi sebuah kereta sapi dan menuju ke arah kota. Tentu ketiganya merasa sangat bahagia karena dengan ditemukannya Lin Tianhong, minimal nyawa mereka kini telah aman. Namun di dalam kereta tersebut, Tianhong meminta maaf kepada para pengawal bayangan dan ia memberikan sebuah pil kepada mereka, katanya sebagai bentuk kompensasi. Ketika mereka telah masuk ke dalam kota Fanjing, Tianhong melemparkan barang berharga yang ia temukan di istana tanah suci Lingshuan. Bentuknya adalah sebuah cincin dan ia mengarahkan benda tersebut kepada sang kaisar yang ada di dalam istana. Tianhong berharap dengan benda itu kaisar bisa jadi tambah kuat dan mampu melindungi kota Fanjing dari berbagai ancaman. Saat itu di dalam istana, Li Shu sedang fokus melakukan kultivasi, mempelajari berbagai buku seni bela diri agar ia bisa naik level untuk menjadi seorang immortal. Namun tiba-tiba cincin yang dikirim oleh Tianhong menabrak Li Shu yang membuat proses kultivasinya terganggu dan kepala wanita itu sampai benjol. Li Shu sempat mengeluarkan energi ki-nya karena menganggap telah terjadi penyerangan. Bahkan ia membuka jurus kesadaran ilahi untuk menerawang kira-kira siapa orang mencurigakan yang telah menerobos masuk ke kota Fanjing. Namun hasilnya ia nggak menemukan apapun dan ia sedikit merasa kecewa karena Li Shu udah meningkatkan banyak skill, tapi ternyata masih ada yang bisa menyerangnya secara diam-diam.
Kira-kira siapa orang yang berani melakukannya? Li Shu kemudian menangis karena kepalanya terasa sakit. Namun di situ ia menemukan sebuah cincin beruang dan kemudian Li Shu membuka cincin tersebut, di mana ia melihat harta karun yang sangat banyak tersimpan di dalamnya, termasuk berbagai jenis kitab seni bela diri. Li Shu menganggap sumber daya pelatihan yang ada di sini jauh lebih kuat daripada yang ada di seluruh dinasti Shan Feng. Li Shu kembali bertanya-tanya siapa orang yang telah memberikan barang sebagus ini, namun tentu ia nggak akan menolaknya. Terlebih lagi dengan cincin tersebut, selain bisa mempercepat proses kultivasi dirinya sendiri, ia mampu mengkultivasikan satu pasukan pertahanan secara bersama-sama. Xue Feng melaporkan kepada Kaisar Lin Tianhong telah kembali dari perjalanannya, dan tentu aja hal itu membuat Li Shu sangat gembira. Bahkan saking kangennya, Li Shu akan memasak makan malam yang sangat enak. Setengah jam kemudian, adik Li Shu yaitu si Merah atau namanya adalah Feng datang menemuinya dan katanya ia merasa senang karena kakaknya kembali tersenyum setelah beberapa hari terakhir Li Shu terlihat sangat gelisah. Dengan kembalinya seorang Tianhong, tentu aja Li Shu nggak bisa tinggal di istana. Kemudian ia bertanya kepada adiknya kenapa si Merah bisa ikut bahagia saat mendengar Tianhong kembali dari perjalanannya. Feng menjelaskan sebenarnya ia tahu kalau kakaknya ini sangat khawatir dengan hancurnya keenam sekte dan tanah suci Lingxuan. Karena kakak iparnya telah kembali yang membuat Li Shu bahagia, makanya Feng juga ikut senang. Sebelum pulang, Li Shu meminta adiknya untuk segera naik level, yaitu menerobos alam konsentrat. Padahal dengan kemampuan adiknya saat ini, harusnya ia bisa dengan mudah menerobos alam tersebut. Namun karena terlalu bermalas-malasan, si Merah jadi agak terlambat. Ketika kakaknya telah pergi, Feng merasa kesal atau lebih tepatnya iri kepada seorang Tianhong yang berhasil mendapatkan istri yang sangat cantik dan sekuat kakaknya. Sore harinya Tianhong akhirnya sampai di rumah dan tentu aja mereka berdua langsung berpelukan, namun Tianhong sedikit khawatir karena kening istrinya benjol. Ia bahkan terlihat marah kemudian bertanya siapa yang telah berani melukai istrinya. Padahal pelakunya lu sendiri anjir. Setelah masuk ke dalam rumah, Tianhong mandi air panas dan kemudian Li Shu akan memijat punggungnya agar semua rasa letih yang tersimpan bisa segera hilang. Seperti yang kalian duga, itu tuh bukan cuma pijet-pijet biasa cuy. Bahkan matahari dan bulan saling berebut untuk bisa melihatnya. Kegiatan mandi-mandi ini berlangsung cukup lama dan di situ Li Shu merasa nggak percaya mantan seorang kultivator terkuat di dunia immortal yang diikuti oleh semua immortal bisa bersantai dan bersandar kepada seorang laki-laki yang membuatnya penuh dengan kebahagiaan. Tianhong bertanya saat ini apa yang sedang dipikirkan oleh Li Shu. Li Shu menjawab, ia merasa sangat bahagia ketika bersama suaminya dan saat Li Shu akan mengganti pakaiannya, Tianhong langsung bergerak untuk memakan Li Shu namun dalam artian yang lain. Kegiatan selanjutnya adalah makan-makan di mana tentu aja Tianhong dan Li Shu gak bisa menyembunyikan kebahagiaan masing-masing dan sikatnya setelah itu Tianhong pergi ke toko. Sedangkan untuk Li Shu, ia segera pergi ke istana menggunakan jurusnya karena ada sesuatu yang harus ia periksa. Di dalam ruangan pribadinya, bawahan Li Shu yaitu Patua Ge melaporkan bahwa pangeran ketiga dinasti Tianlong datang berkunjung sebagai utusan spesial. Mendengar info tersebut, Li Shu sepertinya agak kurang suka di mana dinasti Tianlong ini ternyata adalah salah satu kekuatan besar di Nanzhou. Tapi untungnya dinasti Shan Feng dan dinasti Tianlong ini damai-damai aja, dalam artian gak ada konflik yang terjadi. Yang jadi pertanyaan, pangeran ketiga dinasti Tianlong adalah master pertama, kenapa ia datang sebagai utusan? Li Shu bertanya kepada Patua Ge apa tujuan pangeran ketiga datang kemari dan ternyata pangeran ketiga ini datang ke istana Shan Feng adalah untuk melamar sang kaisar. Li Shu tentu aja nggak senang dengan berita itu, namun Patua Ge meminta sang kaisar agar lebih tenang karena dinasti Tianlong adalah salah satu negara besar di Nanzhou. Pangeran ketiga juga diberkahi dengan kekuatan yang hebat, jadi Patua Ge cukup khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi jika Li Shu menolak lamaran tersebut atau menolak untuk menemuinya. Li Shu meminta Patua Ge untuk gak perlu khawatir, namun lagi-lagi Patua Ge memperingatkan kalau pangeran ketiga juga membawa dua orang bawahan yang berada di puncak alam Divine Fire. Ia pikir mereka pasti akan melakukan hal apapun agar lamarannya bisa diterima. Selain itu, menurut para menteri, dengan jumlah kekuatan dinasti Shan Feng yang ada saat ini, rasanya mustahil bisa menolak lamaran pangeran ketiga. Meskipun sang kaisar kayaknya nggak menyukainya, mungkin ia bisa setuju untuk beberapa waktu kemudian mencari cara terbaik untuk menghindari amarah dari dinasti Tianlong. Li Shu merasa jengkel padahal pengurus istana harusnya udah tahu kalau ia mempunyai seorang suami. Kenapa mereka masih tetap menyarankan agar sang kaisar menerima lamaran? Patua Ge meminta Li Shu untuk tetap tenang karena ia adalah seorang kaisar yang bertanggung jawab
jawab kepada semua orang, Tianhong dianggap hanya seorang warga biasa yang mana nggak banyak orang yang mengenalnya. Gampangnya, Patua Ge meminta Li Shu untuk melupakan Tianhong dan lebih baik memilih pangeran ketiga sebagai suami, apalagi hal itu bisa membuat hubungan antar kedua dinasti menjadi lebih harmonis. Dengan kekuatannya, Li Shu menghajar Patua Ge yang udah berani merendahkan suaminya. Bahkan Li Shu terlihat serius dengan mengeluarkan kekuatan Qi untuk menghilangkan kultivasi yang dimiliki oleh Patua Ge. Itu pun merupakan bentuk ampunan karena sebenarnya Li Shu berniat menghabisi Patua Ge, namun karena orang itu udah mengabdi sejak lama kepada kaisar, ia nggak sampai berbuat sejauh itu. Li Shu menyuruh Patua Ge segera pergi meninggalkan istana dan tentu aja laki-laki itu memohon ampun dan berterima kasih karena sang kaisar nggak membunuhnya. Sebenarnya Patua Ge nggak menyangka kalau saran yang ia berikan kepada kaisar bisa sampai mempengaruhi hati wanita itu. Li Shu mengatakan meskipun harus mengorbankan nyawa, ia nggak akan menyerah, apalagi harus meninggalkan suaminya. Ia nggak takut dengan dinasti Tianlong, kemudian menyuruh bawahannya yang lain untuk mengantarnya menemui pangeran ketiga. Pangeran ketiga bersama pengawalnya udah berada di aula utama. Bahkan pengawalnya ini mengatakan bahwa kaisar dinasti Shen Feng udah berani bersikap angkuh dengan membiarkan tamunya menunggu sangat lama. Dengan sombongnya, menurut sang pangeran, setelah nanti ia berhasil menikahi Li Shu, kaisar itu pasti nggak akan berani berbuat seperti ini lagi. Di usianya yang ke-30 tahun, sang pangeran telah berhasil mencapai alam Divine Fire level ketiga. Tapi untuk Li Shu, meskipun umurnya baru sekitar 20-an, wanita itu udah mencapai Divine Fire level kelima. Bakat langka yang dimiliki seorang wanita nggak boleh disia-siakan. Pengawal yang lain berkata, pangeran nggak perlu khawatir. Pernikahan ini telah dijanjikan oleh para leluhur dan lamaran ini pasti akan diterima karena leluhur dinasti Shen Feng pun pasti nggak akan berani untuk menolaknya. Ribuan tahun yang lalu, 3 dinasti terkuat yaitu Tianlong, Shen Feng, dan Xuanwu bersatu untuk membangun Nanzhou. Namun untuk sekarang, Tianlong dianggap telah mendominasi Nanzhou. Kemudian Xuanwu ada di posisi kedua dan dinasti Shen Feng telah lama keluar dari pandangan dinasti Tianlong. Atau gampangnya, dinasti Shen Feng ini kayak udah nggak dianggap. Jika bukan karena pemberontakan Raja Ning, kaisar dinasti Shen Feng nggak akan menunjukkan kekuatan aslinya. Nah, akhirnya Li Shu datang menemui mereka bertiga, di mana saat itu Li Shu berkata agak kurang sopan kepada para tamunya dan hal tersebut membuat sang pangeran di dalam hati sedikit marah. Tanpa basa-basi, setelah memberi salam, pangeran ketiga menjelaskan apa maksud tujuannya datang ke tempat ini, yaitu untuk melamar sang kaisar, di mana katanya dengan hal itu kedua dinasti dapat membentuk pertemanan abadi yang mana nantinya dinasti Tianlong akan melindungi kedamaian di dalam dinasti Shen Feng. Dengan nada yang cukup tinggi, Li Shu mengatakan di dalam kerajaan ini ada banyak putri dan jika pangeran ketiga ingin menikah, silahkan pilih salah satu dari mereka. Lihat sikap kaisar yang sedikit judes ternyata membuat pangeran ketiga benar-benar jadi menyukainya. Dan ia mengatakan putri dinasti Shen Feng gak akan layak untuk bersanding dengan seorang pangeran. Hanya kaisar Shen Feng lah yang berhak untuk menjadi istrinya. Li Shu kemudian menjawab, ia memang sangat pantas jika harus menikah dengan pangeran ketiga, namun menurutnya pangeran ketigalah yang gak pantas untuk dirinya. Jawaban tersebut membuat sang pangeran sangat kaget, dimana ia gak menduga akan jadi seperti ini. Karena gak terima dengan perkataan itu, pangeran ketiga sedikit mengeluarkan aura Qi-nya sebagai bentuk ancaman, namun ternyata Li Shu juga menanggapinya dengan serius, dimana dirinya mengeluarkan aura naga emas yang membuat pangeran ketiga merasa cukup tertekan. Li Shu menunjukkan bukti secara langsung kepada laki-laki itu jika ia memang gak pantas untuk melamar kaisar Shen Feng. Bahkan pangeran ketiga sampai terduduk lemas. Sekali lagi Li Shu menyebut pangeran ketiga seperti sampah dan kesabaran si pangeran kayaknya udah habis, dimana ia berniat menghancurkan dinasti Shen Feng setelah Li Shu benar-benar menginjak harga dirinya. Sang pangeran mencoba untuk bangkit, kemudian menyerang Li Shu dengan sungguh-sungguh, dan di situ kaisar hanya menampar si pangeran yang membuatnya terlempar cukup jauh. Karena emosinya udah gak bisa dibendung lagi, akhirnya pangeran ketiga berniat menggunakan kekuatan utamanya, di mana para pengawalnya sendiri mencoba untuk menghentikan pangeran karena katanya kekuatan tersebut terlalu berbahaya. Melihat aura hitam yang keluar dari laki-laki itu, nampaknya Li Shu mengetahui kalau jurus tersebut merupakan nafas alam iblis. Dan apakah ini artinya dinasti Tianlong terhubung dengan alam iblis? Berkat bantuan para pengawal tadi, perubahan wujud pangeran ketiga berhasil dihentikan.
Dan menurut Li Shu, siapapun yang berhubungan dengan alam iblis gak boleh dibiarkan tetap hidup. Salah satu pengawal menyebut pangeran ketiga terlalu gegabah, dimana jika segel yang mengikat kekuatan tadi beneran terlepas, bisa-bisa pangeran sendiri yang akan mati. Orang ini menyebut Kaisar Shen Feng sangat lancang karena berani menghajar salah satu orang penting dari dinasti Tianlong. Namun Li Shu mengatakan kalau dirinya cuma pengen membuat pangeran sadar akan kenyataan, dimana menurutnya basis kultivasi pangeran terlalu rendah, rambutnya berantakan mirip seekor anjing, dan jika mereka berdua menikah, bukan hanya dinasti Shen Feng yang kehilangan reputasi, tapi dinasti Tianlong juga akan merasa malu. Mendengar kata-kata tersebut, pangeran ketiga sampai kena mental. Namun kemudian salah satu pengawal menunjukkan dekret leluhur dinasti Tianlong, di mana Kaisar Shen Feng wajib menyetujuinya karena di Nanzhou dekret leluhur Tianlong udah kayak perintah surga. Karena Li Shu tetap menolak, akhirnya pria blonde merah itu membuka gulungan tersebut yang dari dalamnya keluar sosok naga berwarna biru. Namun Li Shu nggak merasa takut karena ia telah membangkitkan kesadaran Permaisuri Shihye. Kemudian wanita itu mengeluarkan naga emasnya, yang mana itu langsung membuktikan bahwa level kekuatan Li Shu udah melebihi seorang Divine Fire. Pangeran ketiga merasa kalau ini adalah sesuatu yang sangat mustahil karena ternyata Kaisar Li Shu bisa menahan kekuatan dekret leluhur Tianlong. Pada akhirnya mereka bertiga memilih untuk pulang, namun katanya mereka berniat untuk kembali dan Kaisar dinasti Shen Feng akan menghadapi amarah para leluhur Tianlong. Mendengar hal itu pun sebenarnya Li Shu agak sedikit khawatir kalau perang akan kembali terjadi. Maka dari itu ia segera memanggil petugas Ho dan Fu Tianyu, kemudian memberikan cincin ruang yang ia dapatkan dan memerintahkan petugas Ho agar menggunakan benda tersebut untuk melatih 100.000 orang serta membentuk pasukan. Pada awalnya petugas Ho agak pesimis karena harta yang mereka miliki di seluruh dinasti Shen Feng gak akan cukup untuk melatih 100.000 orang. Namun saat Fu Tianyu menerawangnya, ia sangat terkejut karena jumlah harta yang ada di dalam cincin tersebut sangatlah banyak. Akhirnya petugas Ho menarik semua ucapannya dan selanjutnya Li Shu memutuskan nama untuk pasukan yang akan mereka bentuk adalah Tianche. Ia juga memberikan berbagai macam jenis kitab kepada petugas Ho yang mana itu bisa membantu mereka mengkultivasikan pasukan Tianche. Ia juga menyuruh petugas Ho agar mengikuti perintah gulungan tersebut, memasang formasi pengejutan di kota Fanjing. Mendengar hal itu pun petugas Ho cukup kaget karena ini adalah formasi besar yang kabarnya bisa membunuh immortal dan iblis pada masa lalu. Dengan cepat mereka berdua langsung bergegas, namun Li Shu akhirnya merasa bersyukur berkat sumber daya yang diberikan oleh orang gak dikenal itu, ia bisa membangun sebuah formasi. Selama formasinya selesai dibangun, siapapun lawannya nanti, Li Shu merasa optimis bisa melawannya. Saat hari mulai sore, ini adalah waktunya Li Shu kembali ke rumah, dan ketika di perjalanan ia sempat berkata di dalam hati jika nanti dirinya berhasil menembus alam immortal, Li Shu akan menunjukkan identitasnya yang asli kepada suaminya. Nah, kini scene berpindah ke sebuah jalan di kota Fanjing, di mana saat itu seorang wanita bernama Bai Yun yang merupakan orang suci dari Akademi Jixia Tanah Suci Zhongzhou sedang kabur dari seseorang. Akademi Jixia didirikan sekitar 10.000 tahun yang lalu oleh Immortal Lin yang kekuatannya mengejutkan seluruh wilayah Xuantian. Ini adalah tanah suci nomor 1 di wilayah Xuantian, tapi dalam beberapa tahun terakhir keberuntungan akademi ini semakin memburuk. Bai Yun mencoba lari dari seseorang bernama Jun Wuxi karena merasa selalu diganggu hingga pada akhirnya ia sampai di daerah terpencil di wilayah Nanzhou. Saat itu ia nggak sengaja menabrak Tian Hong yang baru aja pulang dari toko, namun rasanya ia pernah kenal dengan laki-laki tersebut dan kemudian karena penasaran Bai Yun meminta laki-laki itu untuk berhenti. Bai Yun mencoba mengamatinya dengan serius, di mana hal itu membuat Tian Hong agak kepedean mengira cewek yang baru aja ia temui ini suka kepada dirinya. Tian Hong dengan lugas mengatakan bahwa dirinya udah memiliki istri, jadi lebih baik Bai Yun segera melupakannya. Bai Yun tiba-tiba jadi merasa malu, padahal tujuan yang sebenarnya hanya untuk memastikan rasa penasarannya karena Tian Hong terlihat cukup familiar. Akhirnya tanpa bersikap aneh lagi, Bai Yun meminta pria itu untuk menyebutkan namanya, namun Tian Hong menolak untuk memberitahu karena ia masih menganggap kalau cewek ini berusaha mendekatinya, padahal Tian Hong udah punya istri. Tian Hong merasa harus berhati-hati karena jika ini sampai terjadi salah paham, Li Shu pasti akan marah besar.
dan kehidupan indahnya seketika langsung hancur. Baehyun mencoba meyakinkan laki-laki ini kalau ia nggak tertarik untuk merusak hubungan, di mana Baehyun menegaskan ia hanya penasaran dengan nama laki-laki tersebut. Singkat cerita, akhirnya Tianhong memperkenalkan diri, namanya adalah Lin, dan mendengar hal itu pun Baehyun langsung terkejut karena pendiri Akademi Jixia juga bernama Lin, ditambah lagi foto lukisan yang ada di dalam akademi mirip banget dengan pria yang ia temui ini. Baehyun langsung memegang kepala Tianhong, mencoba memastikan sekali lagi apakah orang ini adalah Immortal Lin yang mendirikan akademi 10.000 tahun yang lalu. Namun karena Tianhong terus bertingkah seperti orang yang sedang dilecehkan, Baehyun memilih untuk pergi, tapi ia masih penasaran apalagi wajah Tianhong ini menurutnya sangat mirip dengan sang pendiri. Ia mencoba menduga-duga apakah Immortal Lin udah bosan berada di dunia atas lalu turun ke bawah untuk menemui kerabatnya, dan jika itu benar artinya masih ada kesempatan untuk mengembalikan kejayaan Akademi Jixia. Untuk menguji apakah ini beneran sang pendiri, Baehyun memperkenalkan dirinya yang merupakan orang suci dari Akademi Jixia, dan tentu aja Tianhong akhirnya paham maksud dari gadis aneh ini. Sebenarnya dulu saat berpindah alam ia takut akan bertemu dengan orang yang Tianhong kenal, namun kemudian ia cukup penasaran kenapa wanita ini bisa berada di Nanzhou padahal Akademi Jixia berlokasi di tanah suci Zhongzhou. Namun karena nggak pengen berhubungan dengan masa lalunya lagi, Tianhong nggak merespon ujian dari Baehyun dan menyebut kalau wanita ini telah salah orang. Tianhong berkata, aku hanyalah orang biasa yang berada di alam profon level ke-6 dan gak mungkin dirinya adalah seorang patriark. Mendengar jawaban itu, Baehyun terlihat sangat menyesal udah membuang waktunya yang berharga demi bisa memastikan apakah orang ini adalah patriark Lin. Namun ternyata pria tersebut cuma orang aneh biasa. Tianhong kemudian langsung pergi, namun saat itu Baehyun juga kepikiran dengan kekuatan seorang patriark bisa aja orang itu menyamar menjadi seorang mortal, dan karena masih penasaran ia memutuskan untuk tinggal sementara di kota ini demi menyelidiki identitas yang sesungguhnya dari pria yang baru aja ia temui tadi. Tianhong sebenarnya sadar kalau ia sedang diikuti, namun saat dirinya menegur Baehyun, wanita itu menjawab ini hanyalah sebuah kebetulan di mana mereka berdua berjalan ke arah yang sama.